Di balik kerasnya disiplin, keringat, dan suara komando di lapangan sekolah Bintara, ada kisah yang jarang terdengar. Kisah tentang cinta yang tumbuh diam-diam di antara dua insan berseragam. Brigadir Esko Fascarelli, pria yang teguh dan disiplin, datang dengan cita-cita menjadi pelindung rakyat. Dan Bribtu Rizka Sintiani, perempuan cerdas dan tegas, namun menyimpan kelembutan yang jarang ia tunjukkan di depan siapapun. Pertemuan mereka di sekolah kepolisian bukan sekadar kebetulan. Dari tatap mata pertama di tengah apel pagi, hingga senyum kecil di balik masker latihan, cinta itu mulai bersemi, perlahan namun pasti. Namun siapa sangka, kisah yang berawal di tempat penuh disiplin itu, kelak akan berakhir di balik jeruji, dengan misteri, air mata, dan penyesalan yang tak terhapus waktu. Inilah kisah lengkapnya. Cinta di balik seragam. Awal pertemuan Esko dan Rizka di sekolah Bintara. Sebuah kisah cinta, pengorbanan, dan takdir yang berbalik arah di tengah perjalanan hidup dua insan berseragam. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Udara pagi di Kompleks Sekolah Polisi Negara, SPN, Belanting, Polda Nusa Tenggara Barat, terasa tajam dan menggigit. Jam baru menunjukkan pukul 5.30, tapi lapangan upacara sudah penuh dengan ratusan calon bintara yang berbaris rapi. Suara sepatu berderap, instruktur berteriak lantang, dan embun yang masih menempel di seragam abu-abu mereka belum sempat mengering. Di antara barisan itu berdiri seorang taruna senior bernama Esko Fascarelli. Wajahnya tegas, tatapannya tajam, tapi ada ketenangan yang berbeda dari yang lain. Esko dikenal sebagai sosok yang disiplin dan jarang berbicara banyak. Ia bukan tipe yang suka menekan junior, tapi tegas dan adil. Di bawah sinar matahari yang mulai naik, pandangannya tiba-tiba tertumbuk pada sosok kecil di barisan belakang. Seorang adik tingkat perempuan tampak berlari kecil dengan wajah panik, mencoba menutup jarak ke barisan. Helmnya miring, sepatu masih penuh tanah. Instruktur menegur keras, "Siapa itu yang terlambat?" Suara gemuruh taruna lain langsung hening. "Rizka Sintiani, izin, komandan," jawab gadis itu dengan suara lantang namun bergetar. Esko yang berdiri di sisi lapangan hanya memperhatikan. Ia tahu betapa beratnya hukuman bagi peserta yang terlambat, apalagi di hari apel pertama. Tapi entah kenapa, saat melihat mata gadis itu menunduk namun tetap berani menatap ke depan, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Hari itu menjadi awal dari banyak momen tak terduga antara keduanya. Selama masa pelatihan, hubungan antara senior dan junior di SPN sangat ketat. Tak ada ruang untuk akrab, apalagi untuk urusan pribadi. Tapi Esko dan Rizka mulai sering berpapasan, di ruang makan, saat lari pagi, bahkan di barisan latihan bela diri. Rizka yang lincah dan cerdas sering dipuji instruktur karena ketangkasannya, sementara Esko diam-diam menjadi pelindung dari kejauhan. Ia memastikan agar para senior lain tidak memperlakukan gadis itu terlalu keras. Suatu sore, saat latihan baris berbaris di bawah panas terik, Rizka terkilir pergelangan kaki. Instruktur hanya memberi waktu 2 menit untuk bangkit, tapi ia kesakitan. Esko yang berada di sisi lapangan segera menghampiri. Dengan nada tegas tapi lembut, ia berbisik, "Kalau tidak kuat, tahan saja. Jangan biarkan mereka lihat kamu lemah." Rizka menatapnya dengan mata berair, tapi kemudian berdiri lagi, menahan sakit. Sejak hari itu, entah mengapa, setiap kali apel pagi, tatapan mereka sering bertemu sejenak sebelum kembali tegap menghadap ke depan. Kehidupan di SPN tak pernah mudah. Bangun jam 4, berlari 5 km, latihan fisik hingga malam. Tapi di antara kelelahan itu, selalu ada jeda singkat di mana hati mereka berdua beristirahat. Rizka mulai menulis pesan singkat di kertas kecil, pesan-pesan tanpa nama. "Terima kasih, sudah menolong saya kemarin. Saya akan lebih kuat mulai hari ini." Kertas itu diselipkan di loker ruang perlengkapan. Esko membacanya tanpa menunjukkan reaksi apapun di depan teman-temannya. Tapi malam itu, di barak yang dingin, ia tersenyum tipis untuk pertama kalinya sejak masuk pendidikan. Dalam diam, ia menulis balasan. "Tetap kuat, calon Bhayangkari. Dunia luar lebih keras dari lapangan ini." Bulan demi bulan berlalu. Hubungan mereka tak pernah diungkapkan secara terang-terangan, tapi seluruh barak tahu kalau ada sesuatu antara senior Esko dan si Rizka yang keras kepala. Mereka saling menghindar di siang hari, namun sering bertemu diam-diam saat piket malam.
Di bawah cahaya lampu lapangan yang redup, mereka berbagi cerita tentang mimpi dan keluarga. "Kenapa kamu mau jadi polisi?" tanya Esko suatu malam. Rizka menatap langit. "Karena aku ingin seperti ayahku. Tapi, lebih dari itu, aku ingin bisa melindungi orang yang aku sayang." Esko menatapnya lama. "Kamu tahu, tugas ini nggak mudah. Kadang kita harus memilih antara tugas dan hati." Rizka tersenyum samar. "Kalau hati itu tulus, dia akan tetap kuat, Komandan." Malam itu mereka tak bicara lagi. Hanya diam, menikmati udara dingin yang menempel di kulit, dengan jarak yang cukup dekat untuk saling mendengar napas, tapi cukup jauh agar tidak melanggar aturan. Hari demi hari latihan semakin berat. Wajah mereka mulai keras, langkah semakin tegap, tapi di balik itu tumbuh sesuatu yang lembut, sesuatu yang disebut cinta. Tak ada kata-kata romantis, tak ada janji manis. Hanya tatapan di sela barisan, sapaan singkat saat ganti tugas, atau sekadar menyelipkan botol air minum di bangku latihan. Hingga suatu sore di lapangan upacara, menjelang akhir masa pendidikan, Rizka kembali ditegur oleh instruktur karena kesalahan kecil dalam formasi. Semua peserta diminta tiarap di tanah berlumpur. Esko yang berada di barisan senior maju menghampiri, lalu dengan suara lantang berkata, "Izinkan saya bertanggung jawab atas pelatihan ini, Komandan." Instruktur mengangguk. Tanpa ragu, Esko tiarap di sebelah Rizka, menatap tanah dingin yang basah. Di sela napas yang tersengal, ia berbisik lirih, "Jangan takut. Kadang rasa sakit hari ini adalah bukti kalau kita sedang belajar menjadi lebih kuat." Rizka menatapnya sebentar, lalu tersenyum dalam lumpur. Itu adalah senyum yang tak pernah hilang dari ingatan Esko, senyum yang membuatnya yakin bahwa di balik seragam keras ini, ia menemukan seseorang yang bisa menenangkan hatinya. Malam terakhir sebelum upacara kelulusan, seluruh calon bintara berkumpul di aula utama. Lampu-lampu padam, lilin-lilin kecil dinyalakan, dan suara instruktur bergema menyampaikan pesan terakhir. "Mulai besok kalian bukan lagi siswa. Kalian adalah Bayangkara." Saat semua menundukkan kepala, Esko sempat melirik ke arah Rizka yang duduk beberapa baris di depan. Lilin di tangannya bergetar pelan, wajahnya diterangi cahaya jingga. Dalam hati, Esko berbisik, doa sederhana untuk gadis yang dulu ia tegur karena terlambat. "Kalau kita lulus, aku akan datang ke rumahmu. Aku janji." Dan ketika mereka berdiri untuk menyanyikan lagu Himne Bayangkara, dua pasang mata itu bertemu sekali lagi. Tak ada kata, tak ada sentuhan. Hanya tatapan yang penuh janji. Janji dua insan berseragam yang tak tahu bahwa cinta yang lahir di lapangan keras itu, suatu hari akan membawa mereka pada takdir yang tak pernah mereka duga. Suara peluit di lapangan pagi itu memecah keheningan. Barisan bintara muda berdiri tegap di bawah terik matahari Lombok yang menyengat. Di antara mereka, Esko menatap ke depan dengan fokus yang khas, mata tajam, rahang tegas, peluh menetes di pelipis. Tapi di sudut matanya, ada satu sosok yang tak bisa ia abaikan. Rizka, gadis berseragam yang sedang memimpin barisan putri dengan langkah serempak dan suara lantang. Hari itu mereka baru 3 minggu menjalani pendidikan di Sekolah Bintara Polri di Narmada. Semua terasa masih asing bagi para siswa baru, termasuk rasa yang perlahan tumbuh di hati Esko. Ia tak tahu sejak kapan matanya mulai mencari Rizka di setiap kesempatan. Saat apel pagi, saat makan di dapur umum, atau ketika latihan baris berbaris. Namun Esko bukan tipe pria yang mudah menunjukkan perasaan. Ia dikenal pendiam, sedikit keras kepala, dan disiplin. Berbeda dengan Rizka yang ceria, suka menolong, dan selalu menjadi pusat perhatian di antara rekan-rekannya. Tapi mungkin justru kontras itulah yang menarik Esko. Ia sering mendapati dirinya tersenyum diam-diam setiap kali Rizka bicara dengan suara lembut tapi tegas kepada sesama siswa. Pagi itu, setelah latihan fisik selesai, Esko duduk di bawah pohon flamboyan di tepi lapangan. Rasa lelah bercampur lega. Ia membuka botol air minum ketika tiba-tiba sebuah suara memecah lamunannya. Kau terus menatapku dari tadi ya, Esko?" Suara itu datang dari arah belakang. Esko menoleh kaget. Rizka berdiri di sana. Senyum kecil menghiasi wajahnya. Aku cuma lihat barisan kalian tadi. Keren juga bisa kompak begitu," jawab Esko cepat, sedikit gugup. Rizka tertawa kecil. "Kalau mau jujur aja, gak apa-apa kok. Aku juga tahu kamu orangnya serius.
tapi matamu gak bisa bohong. Ucapan itu membuat wajah Esko memanas. Ia menunduk, berusaha menutupi senyumnya. Kau ini suka bercanda, Rizka. Tapi aku serius, katanya lagi, kini duduk di sampingnya, menatap lapangan kosong di depan. Kau beda, Esko. Aku bisa lihat dari cara kau memperhatikan orang. Kau gak cuma sekadar ingin jadi polisi, kan? Pertanyaan itu membuat Esko terdiam lama. Ia menatap lurus ke depan, seolah menembus masa lalu. Aku ingin jadi pelindung. Dulu waktu kecil, aku lihat sendiri bagaimana ayahku dipukul preman hanya karena menegur. Sejak itu aku berjanji, gak akan biarkan orang lemah disakiti di depan mataku. Rizka menatapnya dengan mata lembut. Dalam diam, ia mengangguk. Kau punya alasan yang kuat. Aku suka orang yang seperti itu, punya tujuan, bukan cuma ikut-ikutan. Kata, suka, yang meluncur begitu saja membuat jantung Esko berdegup lebih cepat. Ia ingin menjawab, tapi sebelum sempat, peluit tanda istirahat usai berbunyi. Rizka berdiri, menepuk bahunya pelan. Ayo, calon pelindung. Waktunya latihan lagi. Hari-hari berikutnya, kebersamaan mereka semakin sering. Tak ada pernyataan cinta, tak ada janji manis. Tapi tatapan mereka di sela latihan, sapaan singkat saat apel, dan saling memberi semangat sebelum ujian fisik, semuanya membentuk bahasa hati yang hanya mereka berdua pahami. Suatu malam, setelah apel malam selesai, Rizka kedapatan sedang duduk di aula sendirian. Lampu redup, suasana hening. Esko yang lewat tak sengaja melihatnya. Ia mendekat perlahan. Kau gak tidur? Tanyanya. Rizka menggeleng. Aku rindu ibuku di rumah. Dia selalu menulis surat setiap minggu, tapi belum ada kabar minggu ini. Esko duduk di sebelahnya tanpa banyak bicara, hanya menatap ke arah langit-langit aula. Kadang, diam juga bisa jadi bentuk dukungan, katanya pelan. Rizka tersenyum. Kau ini aneh tapi menenangkan. Beberapa hari setelah itu, hubungan mereka mulai jadi bahan pembicaraan di antara teman seangkatan. Banyak yang menggoda, tapi keduanya tetap menjaga jarak di depan instruktur. Mereka tahu, peraturan di sekolah Bintara ketat. Tidak boleh ada kedekatan pribadi selama masa pendidikan. Tapi di balik disiplin itu, perasaan mereka tumbuh semakin kuat. Suatu sore, ketika latihan bela diri, Rizka terjatuh dan pergelangan tangannya terkilir. Esko yang berada tak jauh langsung berlari menghampiri. Kau gak apa-apa? Tanyanya panik. Aku baik-baik saja, jawab Rizka menahan sakit, mencoba tersenyum. Tapi Esko tetap memegangi tangannya, memastikan tak ada yang serius. Melihat kekhawatirannya, Rizka berkata pelan, kalau aku terus seperti ini, nanti kau bisa kena tegur instruktur, tahu? Esko menatapnya dalam. Aku gak peduli, aku cuma gak mau lihat kau kesakitan. Momen itu menjadi titik di mana keduanya menyadari, perasaan mereka bukan lagi sekadar kekaguman, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam, rasa saling peduli yang tumbuh di tengah kerasnya kehidupan asrama kepolisian. Malamnya, di kamar masing-masing, mereka sama-sama gelisah. Rizka menatap langit dari jendela, sementara Esko menulis di buku catatannya, aku tahu ini salah waktu dan tempat, tapi rasa ini nyata. Tak ada yang tahu, bahwa kedekatan kecil yang bermula dari lapangan latihan itu kelak akan menuntun mereka pada jalan panjang, penuh cinta, pengorbanan, dan akhirnya, tragedi yang tak pernah mereka bayangkan. Mereka belum tahu, bahwa, tatapan, pertama itu bukan sekadar awal kisah cinta, tapi juga awal dari takdir kelam yang akan mengubah hidup keduanya selamanya. Langit sore itu muram. Awan kelabu menggantung di atas barak sekolah Bintara, seolah ikut menahan sesuatu yang berat. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Di tengah lapangan, para siswa baru-baru saja menyelesaikan latihan fisik terakhir sebelum ujian akhir. Tubuh mereka lelah, pakaian basah oleh keringat. Tapi bagi Esko dan Rizka, hari itu terasa lebih dari sekadar ujian fisik. Hari itu menandai hampir 6 bulan mereka menjalani pendidikan bersama. Waktu yang cukup untuk mengubah dua anak muda idealis menjadi calon aparat negara yang tangguh. Namun juga waktu yang cukup untuk menumbuhkan sesuatu yang jauh lebih dalam di antara mereka. Sebuah rasa yang selama ini mereka sembunyikan di balik disiplin dan aturan. Rizka duduk di tepi lapangan, mengikat tali sepatunya sambil menatap langit yang mulai menitikkan hujan.
Esko berjalan mendekat, membawa 2 botol air. Ia duduk di sampingnya tanpa banyak bicara, seperti biasa. "Kau masih tetap gak suka hujan?" tanya Esko sambil menyerahkan botol. Rizka menerima dan tertawa kecil. "Aku suka, tapi bukan saat masih pakai seragam basah begini. Dingin, tahu." Esko ikut tersenyum. "Dingin bisa diatasi, asal hatimu hangat." "Wah, filosofis sekali kamu sekarang," jawab Rizka dengan nada menggoda. "Sejak kapan Esko bisa romantis begini?" Esko menatapnya sejenak. "Sejak aku sadar, kalau mungkin, aku takut kehilangan seseorang di sini." Ucapan itu membuat Rizka terdiam. Hujan mulai turun perlahan, membasahi tanah di sekitar mereka. Di antara rintik itu, pandangan mereka bertemu. Ada sesuatu yang berbeda kali ini, lebih tenang, tapi juga lebih jujur. "Esko," suara Rizka pelan, nyaris tenggelam oleh suara hujan. "Ya. Kalau nanti kita lulus, dan harus ditempatkan di daerah berbeda, apa kau akan tetap ingat aku?" Pertanyaan itu menancap dalam. Esko tidak langsung menjawab. Ia menatap ke depan, menahan napas, lalu berkata lirih, "Aku gak akan cuma mengingatmu. Aku akan mencarimu." Rizka menunduk, tersenyum pahit. "Kau tahu sendiri hidup polisi. Kita gak bisa milih tempat. Bisa saja kau dikirim ke ujung pulau, atau bahkan luar provinsi. Semua bisa berubah. Tapi janji tetap janji," jawab Esko mantap. "Kalau aku bisa bertahan di sini demi cita-cita, aku juga bisa menepati janjiku padamu." Hujan semakin deras. Mereka berlari ke bawah atap aula untuk berteduh. Suasana menjadi lebih sunyi, hanya suara derasnya air yang jatuh di seng. Rizka berdiri di dekat pilar, memeluk dirinya sendiri, menggigil. Esko melepas jaket latihan dan menyelimutkannya di bahu gadis itu. "Jangan keras kepala," katanya. "Kau bisa sakit." Rizka memandangnya lama. Ada sesuatu di matanya yang tak biasa, bukan sekadar rasa kagum atau terima kasih, tapi ketakutan halus yang belum ia ucapkan. "Kadang aku takut, Esko," ucapnya pelan. "Takut kalau kebahagiaan kecil ini gak bertahan lama. Dunia kita keras. Aku sering dengar cerita senior, ada yang meninggal saat tugas, ada yang harus memilih antara cinta dan karir." Esko menatap lurus ke matanya. "Kalau nanti aku harus memilih, aku akan tetap melindungimu. Dalam seragam atau tanpa seragam." Kata-kata itu membuat dada Rizka bergetar. Ia menunduk, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Esko meraih tangan Rizka perlahan, lalu menautkannya di genggamannya yang hangat. "Dengar, Rizka." Suaranya berat tapi lembut. "Aku gak tahu masa depan seperti apa yang menunggu. Tapi selama aku masih bernapas, aku gak akan biarkan orang lain menyakitimu." Rizka akhirnya mengangkat wajah, menatapnya penuh perasaan. "Kau tahu kan, kalau aku juga akan melakukan hal yang sama untukmu." Esko mengangguk pelan. "Aku tahu. Dan itu alasan kenapa aku percaya padamu." Mereka berdiri lama di bawah atap itu, hanya ditemani hujan yang semakin deras. Dunia seolah berhenti, tidak ada pelatih, tidak ada jadwal apel, tidak ada peraturan yang melarang perasaan. Hanya 2 jiwa muda yang saling memahami dalam diam. Namun, di balik ketenangan itu, seorang rekan seangkatan melihat mereka dari kejauhan. Ia mematung di balik pilar aula sebelah. Tatapannya tajam, menyimpan rasa iri yang dalam. Ia adalah Amak Sayun, siswa Bintara dari angkatan yang sama, yang diam-diam juga menyukai Rizka sejak hari pertama. Beberapa hari kemudian, desas-desus mulai menyebar. Ada yang bilang Esko dan Rizka terlalu dekat. Ada yang mengaku melihat mereka berdua saat hujan di aula. Instruktur pun mulai memperhatikan. Rizka sempat dipanggil ke ruangan pembina dan ditegur. Wajahnya pucat saat keluar dari sana. "Esko, mulai sekarang, kita harus jaga jarak dulu," katanya lirih malam itu. "Kenapa?" "Aku gak mau kau kena masalah karenaku. Mereka bisa keluarkan kita kalau tahu kita punya hubungan pribadi. Tapi, Esko, tolong. Ini demi masa depan kita." Esko terdiam. Ia tahu Rizka benar, tapi hatinya menolak. Rasa kehilangan yang tiba-tiba muncul membuatnya tak tenang. Sejak malam itu, ia lebih banyak diam. Tapi setiap kali Rizka lewat di barisan,
Pandangan mereka tetap saling mencari. Hujan yang dulu jadi saksi janji mereka kini terasa berbeda. Rintiknya mengingatkan pada perpisahan yang perlahan tapi pasti. Namun jauh di dalam hati, keduanya sama-sama percaya, cinta yang lahir di bawah hujan itu tak akan padam, sekalipun badai kehidupan nanti memisahkan mereka. Mereka tak tahu, hujan itu kelak akan jadi simbol, bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang duka yang tak pernah bisa dihapus waktu. 4 bulan setelah kelulusan, suasana di pelabuhan lembar pagi itu dipenuhi campuran rasa haru dan bangga. Satu persatu lulusan sekolah Bintara Narmada naik ke kapal yang akan membawa mereka ke tempat tugas masing-masing. Ada yang ke Mataram, ada yang ke Bima, bahkan beberapa dikirim keluar pulau. Di antara keramaian itu, Esko berdiri tegap dengan seragam barunya yang masih kaku. Wajahnya tampak tenang, tapi di balik itu, hatinya berat. Rizka, yang kini juga resmi menjadi anggota Polri, berdiri tak jauh darinya. Keduanya sama-sama tahu hari itu akan datang, tapi tak pernah benar-benar siap. Esko ditempatkan di Polres Lombok Barat, sedangkan Rizka dikirim ke Mataram. Jaraknya tak jauh memang, tapi bagi dua insan yang terikat disiplin dan aturan ketat, jarak sekecil itu bisa terasa seperti dunia yang berbeda. Jaga dirimu, ya, kata Rizka dengan senyum menahan tangis. Esko mengangguk. Kau juga, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Rizka tertawa kecil. Aku kan bukan kamu. Aku tahu kapan harus istirahat. Keduanya saling berpandangan lama. Tak ada pelukan, tak ada genggaman tangan. Hanya tatapan yang menyimpan 1000 kata. Saat kapal bersiap berangkat, Rizka melangkah mundur, menatap Esko yang berdiri di dek, mengangkat tangan perlahan. Di tengah peluit panjang kapal, suara Rizka hampir tak terdengar. Aku tunggu kau, Esko. Hari-hari pertama bertugas berjalan cepat. Esko ditugaskan di bagian patroli lalu lintas, sementara Rizka ditempatkan di unit pelayanan masyarakat. Meski sibuk, keduanya masih saling berkabar lewat pesan singkat setiap malam. Tapi seiring waktu, kesibukan, pergeseran jadwal, dan tekanan kerja membuat komunikasi mereka makin jarang. Suatu malam, Esko menerima laporan soal perampokan di kawasan hutan Senggigi. Ia bersama dua rekannya segera menuju lokasi. Hujan turun deras, seolah mengulang kenangan lama. Mobil patroli mereka berhenti di tikungan tajam, lampu sorot menembus kabut. Di tengah jalan, seorang pria bersenjata muncul, menodongkan pistol ke arah mereka. Turun, serahkan senjatamu, teriaknya. Tapi sebelum Esko sempat bereaksi, peluru menembus kaca mobil. Ia terkejut, menunduk, lalu membalas tembakan ke arah pelaku. Bentrok singkat itu hanya berlangsung beberapa detik, namun cukup untuk mengubah segalanya. Setelah suara tembakan berhenti, pelaku tergeletak tak bernyawa di pinggir jalan. Esko berdiri kaku, tangan kirinya bergetar, pelipisnya basah oleh air hujan dan keringat. Ia baru saja menembak seseorang, untuk pertama kalinya. Rasa bersalah langsung menyergap dadanya. Beberapa jam kemudian, setelah semua diamankan, ia duduk di pos jaga sendirian. Pandangannya kosong. Komandannya menepuk bahunya. Kau sudah bertindak benar, Esko. Kalau tidak, mungkin kau yang jadi korban. Tapi kata-kata itu tak banyak membantu. Malam itu ia menulis di buku catatannya, kadang melindungi orang lain berarti harus kehilangan sebagian nurani sendiri. Kabar tentang kejadian itu cepat menyebar. Rizka mendengarnya lewat berita internal. Tanpa pikir panjang, ia menelpon Esko malam itu juga. Esko, kau gak apa-apa? Suara di seberang sana terdengar serak. Aku baik, tapi entah kenapa, aku merasa hampa. Kau hanya menjalankan tugasmu. Tapi nyawa tetap nyawa, Rizka. Sunyi beberapa detik. Hanya suara napas mereka yang terdengar. Esko, dengar, ucap Rizka lembut. Aku tahu kau bukan orang yang mudah. Tapi jangan biarkan satu kejadian mengubah hatimu. Aku masih percaya pada kau yang dulu, yang berjanji melindungi, bukan menghancurkan. Ucapan itu membuat dada Esko sesak, tapi juga hangat. Kau selalu tahu cara menenangkan aku, katanya akhirnya. Itu karena aku tahu siapa kamu sebenarnya. Sejak malam itu, keduanya kembali lebih sering berhubungan. Namun di balik kehangatan itu, tekanan di tempat kerja semakin besar. Esko mulai mendapat banyak tugas lapangan berat. Ia sering pulang larut, kelelahan,
Bahkan beberapa kali tak sempat membalas pesan Rizka. Suatu hari, Rizka datang diam-diam ke Lombok Barat untuk menemuinya. Ia menunggu di depan pos jaga di bawah hujan ringan, sama seperti dulu. Ketika Esko muncul, wajahnya pucat dan lelah. Rizka mendekat, tanpa berkata apa-apa langsung memeluknya. Untuk pertama kalinya, mereka tak peduli pada aturan. "Sudah cukup, Esko. Kau butuh istirahat," bisik Rizka. Esko memejamkan mata, membalas pelukan itu dengan pelan. "Kau selalu muncul saat aku paling butuh." Mereka duduk lama di bawah atap pos, berbagi diam, berbagi rasa lelah. Rizka memandang wajah Esko, yang kini tampak lebih keras dan penuh beban. "Kau berubah," katanya pelan. "Mungkin itu harga dari seragam ini," jawab Esko lirih. Namun di balik semua itu, bibir Rizka bergetar ingin mengatakan sesuatu, hal yang telah ia simpan berbulan-bulan. "Esko, aku pikir kita harus bicara soal masa depan kita." Esko menatapnya, bingung. "Apa maksudmu?" Rizka menarik napas panjang. "Aku baru dapat tawaran. Ditempatkan di bagian reskrim Mataram. Tapi syaratnya, aku harus siap tugas keluar daerah sewaktu-waktu. Artinya, mungkin kita gak akan bisa saling lihat lagi." Hujan mulai turun lebih deras. Esko hanya menatap tanah. Ia tahu karir Rizka penting, tapi di hatinya, ada rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Seolah cinta mereka perlahan akan terkikis oleh waktu dan jarak. Rizka menggenggam tangannya. "Aku masih mencintaimu, Esko. Tapi kita harus kuat. Dunia ini bukan tempat untuk cinta yang lemah." Esko menatap matanya dalam-dalam. "Kalau begitu, biar aku yang kuat untuk kita berdua." Namun, takdir sudah mulai menulis cerita lain. Beberapa minggu setelah itu, Rizka benar-benar dipindahkan. Dan tanpa mereka tahu, seseorang di antara rekan Esko, Amak Sayun, diam-diam menyimpan dendam dan cemburu yang kian membara. Ia pernah menyukai Rizka, tapi cintanya tak terbalas. Melihat kedekatan mereka, apalagi kini Rizka naik pangkat lebih cepat, membuat hatinya gelap. Dalam diam, ia mulai merencanakan sesuatu. Bukan untuk cinta, tapi untuk kehancuran. Cinta di balik seragam itu yang dulu tampak suci, kini mulai retak. Dan retakan kecil itu, akan segera berubah menjadi jurang yang dalam. 4 bulan setelah kelulusan, suasana di pelabuhan Lembar pagi itu dipenuhi campuran rasa haru dan bangga. Satu persatu lulusan sekolah Bintara Narmada naik ke kapal yang akan membawa mereka ke tempat tugas masing-masing. Ada yang ke Mataram, ada yang ke Bima. Bahkan beberapa dikirim keluar pulau. Di antara keramaian itu, Esko berdiri tegap dengan seragam barunya yang masih kaku. Wajahnya tampak tenang. Tapi di balik itu, hatinya berat. Rizka, yang kini juga resmi menjadi anggota Polri, berdiri tak jauh darinya. Keduanya sama-sama tahu hari itu akan datang, tapi tak pernah benar-benar siap. Esko ditempatkan di Polres Lombok Barat, sedangkan Rizka dikirim ke Mataram. Jaraknya tak jauh memang. Tapi bagi dua insan yang terikat disiplin dan aturan ketat, jarak sekecil itu bisa terasa seperti dunia yang berbeda. "Jaga dirimu, ya," kata Rizka dengan senyum menahan tangis. Esko mengangguk. "Kau juga. Jangan terlalu keras sama diri sendiri." Rizka tertawa kecil. "Aku kan bukan kamu. Aku tahu kapan harus istirahat." Keduanya saling berpandangan lama. Tak ada pelukan, tak ada genggaman tangan. Hanya tatapan yang menyimpan 1000 kata. Saat kapal bersiap berangkat, Rizka melangkah mundur, menatap Esko yang berdiri di dek, mengangkat tangan perlahan. Di tengah peluit panjang kapal, suara Rizka hampir tak terdengar. "Aku tunggu kau, Esko." Hari-hari pertama bertugas berjalan cepat. Esko ditugaskan di bagian patroli lalu lintas, sementara Rizka ditempatkan di unit pelayanan masyarakat. Meski sibuk, keduanya masih saling berkabar lewat pesan singkat setiap malam. Tapi seiring waktu, kesibukan, pergeseran jadwal, dan tekanan kerja membuat komunikasi mereka makin jarang. Suatu malam, Esko menerima laporan soal perampokan di kawasan hutan Senggigi. Ia bersama 2 rekannya segera menuju lokasi. Hujan turun deras, seolah mengulang kenangan lama. Mobil patroli mereka berhenti di tikungan tajam, lampu sorot menembus kabut. Di tengah jalan, seorang pria bersenjata muncul, menodongkan pistol ke arah mereka. "Turun! Serahkan senjatamu!" teriaknya.
Tapi sebelum Esko sempat bereaksi, peluru menembus kaca mobil. Ia terkejut, menunduk, lalu membalas tembakan ke arah pelaku. Bentrok singkat itu hanya berlangsung beberapa detik, namun cukup untuk mengubah segalanya. Setelah suara tembakan berhenti, pelaku tergeletak tak bernyawa di pinggir jalan. Esko berdiri kaku, tangan kirinya bergetar, pelipisnya basah oleh air hujan dan keringat. Ia baru saja menembak seseorang, untuk pertama kalinya. Rasa bersalah langsung menyergap dadanya. Beberapa jam kemudian, setelah semua diamankan, ia duduk di pos jaga sendirian. Pandangannya kosong. Komandannya menepuk bahunya. Kau sudah bertindak benar, Esko. Kalau tidak, mungkin kau yang jadi korban. Tapi kata-kata itu tak banyak membantu. Malam itu ia menulis di buku catatannya, kadang melindungi orang lain berarti harus kehilangan sebagian nurani sendiri. Kabar tentang kejadian itu cepat menyebar. Rizka mendengarnya lewat berita internal. Tanpa pikir panjang, ia menelpon Esko malam itu juga. Esko, kau gak apa-apa? Suara di seberang sana terdengar serak. Aku baik, tapi entah kenapa, aku merasa hampa. Kau hanya menjalankan tugasmu. Tapi nyawa tetap nyawa, Rizka. Sunyi beberapa detik, hanya suara napas mereka yang terdengar. Esko, dengar, ucap Rizka lembut. Aku tahu kau bukan orang yang mudah, tapi jangan biarkan satu kejadian mengubah hatimu. Aku masih percaya pada kau yang dulu, yang berjanji melindungi, bukan menghancurkan. Ucapan itu membuat dada Esko sesak, tapi juga hangat. Kau selalu tahu cara menenangkan aku, katanya akhirnya. Itu karena aku tahu siapa kamu sebenarnya. Sejak malam itu, keduanya kembali lebih sering berhubungan. Namun di balik kehangatan itu, tekanan di tempat kerja semakin besar. Esko mulai mendapat banyak tugas lapangan berat. Ia sering pulang larut, kelelahan, bahkan beberapa kali tak sempat membalas pesan Rizka. Suatu hari, Rizka datang diam-diam ke Lombok Barat untuk menemuinya. Ia menunggu di depan pos jaga di bawah hujan ringan, sama seperti dulu. Ketika Esko muncul, wajahnya pucat dan lelah. Rizka mendekat, tanpa berkata apa-apa langsung memeluknya. Untuk pertama kalinya, mereka tak peduli pada aturan. Sudah cukup, Esko, kau butuh istirahat, bisik Rizka. Esko memejamkan mata, membalas pelukan itu dengan pelan. Kau selalu muncul saat aku paling butuh. Mereka duduk lama di bawah atap pos, berbagi diam, berbagi rasa lelah. Rizka memandang wajah Esko, yang kini tampak lebih keras dan penuh beban. Kau berubah, katanya pelan. Mungkin itu harga dari seragam ini, jawab Esko lirih. Namun di balik semua itu, bibir Rizka bergetar ingin mengatakan sesuatu, hal yang telah ia simpan berbulan-bulan. Esko, aku pikir kita harus bicara soal masa depan kita. Esko menatapnya, bingung. Apa maksudmu? Rizka menarik napas panjang. Aku baru dapat tawaran. Ditempatkan di bagian reskrim Mataram. Tapi syaratnya, aku harus siap tugas keluar daerah sewaktu-waktu. Artinya, mungkin kita gak akan bisa saling lihat lagi. Hujan mulai turun lebih deras. Esko hanya menatap tanah. Ia tahu karir Rizka penting, tapi di hatinya, ada rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Seolah cinta mereka perlahan akan terkikis oleh waktu dan jarak. Rizka menggenggam tangannya. Aku masih mencintaimu, Esko. Tapi kita harus kuat. Dunia ini bukan tempat untuk cinta yang lemah. Esko menatap matanya dalam-dalam. Kalau begitu, biar aku yang kuat untuk kita berdua. Namun, takdir sudah mulai menulis cerita lain. Beberapa minggu setelah itu, Rizka benar-benar dipindahkan. Dan tanpa mereka tahu, seseorang di antara rekan Esko, Amak Sayun, diam-diam menyimpan dendam dan cemburu yang kian membara. Ia pernah menyukai Rizka, tapi cintanya tak terbalas. Melihat kedekatan mereka, apalagi kini Rizka naik pangkat lebih cepat, membuat hatinya gelap. Dalam diam, ia mulai merencanakan sesuatu, bukan untuk cinta, tapi untuk kehancuran. Cinta di balik seragam itu yang dulu tampak suci, kini mulai retak. Dan retakan kecil itu, akan segera berubah menjadi jurang yang dalam.